Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lukman di podcast Man 1 Nganjuk atau Media Center Man 1 Nganjuk. Alhamdulillah pada kesempatan ini, kesempatan yang penuh berkah, cuacanya mendukung, suasananya juga mendukung. Hadir di podcast Man 1 Nganjuk yaitu Bapak Mastur, Guru PAI SMPN 2 Brebek. Selamat datang Pak di ruang podcast ini ya. Oke. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang tentang PAI ya, PAI SMP. Mungkin di dalam PAI itu ada 4 mata pelajaran PAI. 1 Quran, hadis, akhlak, SKI, apa lagi? Bahasa Arab ada ya. Jadi kalau nanti ada siswa SMP mau masuk ke Man 1 Nganjuk, mestinya nggak perlu takut karena nanti ada bahasa Arab. Karena sudah ada dasar-dasar minimal ya. Dari PAI yang diajarkan di SMP tadi ada akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI, bahasa Arab. Ada 5 mata pelajaran yang dirangkum dalam satu yang dinamakan PAI. Silakan Pak Mastur mengenalkan diri dulu nggak apa-apa. Ini kameranya yang itu loh. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya perkenalkan diri, saya Mastur. Mastur aja ya? Karena Muhammadin tidak ada? Ya, Alhamdulillah. Mastur, Guru PAI SMP Negeri 2 Brebek. Alhamdulillah masih diperankan untuk hadir dalam rangka podcast. Nah, podcast. Jangan sampai lupa nih dikira cacai food court sing apal iku ya ta. Baru pertama kali ini saya bisa ikut, alhamdulillah, dengan keramahan dari guru Man 1 Nganjuk dan kreator-kreatornya. Kami bisa untuk ikut dalam acara ini. Alhamdulillah kami mengajar di SMP Negeri 2 Brebek, yaitu pelajaran agama, di mana pelajaran agama meliputi Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI, dan akidah, akhlak, serta bahasa Arab. Namun pada hari ini saya akan menerangkan tentang SKI dan tentang akidah akhlak, yaitu tentang sopan santun, di mana terutama kita pada saat ini banyak anak-anak yang luntur dalam hal akhlaknya, terutama pada Allah dan orang tuanya. Padahal akhlak ini, sopan santun pada yang menciptakan yaitu Allah dan orang tuanya itu penting. Nah, saya kira gini aja Pak. Ya raga apa? Perbincangan kita omong-omong ini ya. Ngobrol-ngobrol ini santai. Sebetulnya sopan santun itu harus kepada siapa saja? Sopan santun. Sopan santun, andap asor itu kepada siapa? Yang pertama kepada orang tua. Orang tua dulu atau Allah dulu? Yang mana yang benar ini? Sopan santun kepada. Memang ada ajaran sopan santun kepada Allah, sopan santun kepada orang tua. Orang tua ini orang tua yang melahirkan dan guru, betul ya? Harus sopan santun kepada guru, menghormati, ya, gitu benar ya? Sopan santun orang tua, kita hendaknya yaitu selalu berbakti pada orang tua, taat pada orang tua, karena ingat kita ini bisa hadir di dunia ini karena ada orang tua. Alhamdulillah. Ingat, sebelum kita hadir ini kita digendong sama orang tua selama 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Penting, Pak. Iku ono nyanyiane apa enak basa Jawa. 9 wulan 10 dina abote kandutan disangga wong tuwa. Kan ngono iki. Kidungan gitu.
Jadi 9 wulan 10 dino itu orang tua kita terutama ibu mengandung Ya. baby ya, bayi. Ya. Nah, kan ya susah, ya gak enak, gak jenak dan seterusnya. Ya, terutama Demi kandungan anaknya. ibunya itu. Nah, Terutama maka ibunya. anak harus berbakti Bakti. kepada Si ibunya yang ibunya yang pertama, Maka ya. hadis itu bisa menunjukkan loh, Pak. Loh. gimana? Hadisnya itu Ah. lebihnya gini. Ketika kanjeng Nabi Ah. bertanya sahabatnya, Nabi, Heeh. siapakah yang paling utama yang saya cintai? Saya hormati. Ibumu. Nah, Siapa lagi Nabi? Ibumu. heeh. Siapa lagi Nabi? Ibumu. 3 kali. Oh, sampai Yang 3 terakhir- kali. Ya, sampai 3 Oh, kali. iya. Sampai yang 4, siapa lagi? Bapakmu. Baru bapak nomor 4 berarti bapak ya. 4 tuh. 1, 2, 3 kan ibu. Ah. Benar toh? Iya. Nah, betul. Hmm. Karena ini lebih condongnya kita ini kalau sampai ini, maaf ini, Nah, saya ini bapak ibu sudah meninggal. Ketika sudah meninggal ini sudah di kuburan. Kalau saya ini ke kubur ziarah itu, saya datangnya ke ibu. ibu dulu. Bapak nanti nomor 2. Karena- Kok terbalik saya? Karena tadi ibunya tadi Iya. 3 kali tadi. Nah, menurut dawuh Rasulullah tadi ya. Ya, karena apa orang tua ini si ibu ini yang lebih berat, wahnan ala wahni. Wah, lemah lemah apa istilahnya? Sangat berat. Wahnan ala Susah wahnin. di atas susah. Maaf Pak, acing lahir nih sampai ini Pak Lu kan. Di antara mati dan hidup. Iya. Mau urip bayi urip, ibu mati, nabi ibu urip bayi mati kadang-kadang. Kadang-kadang. Ini totohane nyawa. Iya, betul. Berarti hormat itu pertama kepada ibu ya, Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah tadi yang mengatakan bahwa ibumu baru bapakmu. Ini sampai diterapkan oleh Pak Mastur, pemirsa yang dirahmati Allah. Gimana? Ziarah kubur pun tetap mengutamakan ibu dulu, baru ziarah ke bapak. Itu kalau sudah meninggal semua. Tapi kalau belum meninggal, masih hidup. Sudah meninggal kita harus tetap taat apa taatnya mendoakan. Ya, mendoakan. Tapi kalau masih hidup, Pak. Kalau masih hidup. Nah, masih hidup kita harus Tetap menghormati. taat pada ibunya. Aja hormat kayak gendera, nanti ngene dikerek dihormati ini bukan. Lah iya. Hormatnya itu tetap apa yang diperintahkan sama ibu ya kita Ditaati, jalankan. dilaksanakan Asalkan ya. perintahnya itu tidak melanggar dari ajaran agama. Ya. Itu loh, Pak Luk. Nah. Ya. Menarik sekali Pak, nanti dilanjutkan. Ya. Tapi saya akan titip nanti ya. Ini pemirsa di mana saja berada. Nah, di close ya. Nah, ini. Kalau punya putra putri yang sekarang lagi duduk atau belajar di kelas 9 ya. Kelas 9 MTSN, SMP di mana saja berada. Silakan daftarkan putra-putri Anda ke MAN 1 Nganjuk. Gitu ya. Ada apa dengan MAN 1 Nganjuk? Yang jelas MAN 1 Nganjuk adalah 1. MAN 1 Nganjuk gitu ya. Silakan daftar, bisa melalui online atau daftar langsung ke MAN 1 Nganjuk. Di sini ada 4 program ya. Program agama, bahasa, IPA, IPS. Dan kelasnya juga akan nanti ada kelas prestasi, ada kelas unggulan itu ya, unggulan akademik. Silakan datang ke sini yang dimaui mana. Kalau kurang jelas silakan dibuka di webnya MAN 1 Nganjuk atau ditonton di YouTube ini. Bisa, gitu ya. Silakan pemirsa di mana saja berada, boleh dari luar Jawa kan banyak di sini ya. MAN 1 Nganjuk di depan 1 langkah. Nah, ini iklan ya. Terima kasih iklan yang lewat. Nah, sekarang begini Pak Mastur. Kembali lagi kita pada topik kita tadi ya. Kita tadi kan menghormati orang tua ya. Ya. Nah, itu orang tua bapak atau ibu ya. Bapak yang ngukir Jiworogo istilahnya ya. Jadi bapak ibu kita yang melahirkan, mengandung dan seterusnya itu. Nah, sekarang kalau guru. Nah, hormat kepada guru apakah sama dengan hormat pada orang tua? Nah, monggo gimana? Kalau menghormati guru itu juga lebih penting, Pak. Nah, Pentingnya itu karena apa? Saya pernah membaca dalam hadis itu orang tua itu ada nomor 2 lebih penting itu guru. Oh gitu. Gurunya itu karena yang ngitik bahasane taklim. Ibarat pasoya itu ada. Pasoya yang ngitik. Ngitik ati kuwi guru. Nah, orang tua itu
mungkin berbeda. Ada orang tua itu mungkin karena tidak bisa mengajar, mendidik anaknya, kadang sudah diserahkan pada pondok. Tapi kalau mungkin ada orang tua yang tidak bisa ajeng di pondok nih, orang yang rakyat ajeng diajar dewi tidak bisa. Nah, akhirnya apa ini? Nah, kalau di sekolah umum itu, maaf Pak Luk, di sekolah umum itu kan jam pelajarannya agamanya 1 minggu 3 jam. Tapi kalau bisa begini Pak, walaupun jam pelajaran katakanlah yang langsung berhubungan dengan agama kan ada 5 tadi ya. Tapi yang lainnya bisa kok menyampaikan pesan-pesan moral lewat pelajaran-pelajaran yang lain. Tidak mesti harus lewat PAI tok, enggak. Boleh itu. Bisa. Nah sekarang begini, cara menghormat sekarang ya. Berbakti kan ya. Tadi kan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu artinya orang tua kan kalau kita boleh ngomong ya, tanda kutip berarti kan tidak hanya orang tua yang melahirkan saja. Kan ya, guru termasuk orang tua yang ngiti-ngiti ing jiwa, kan gitu ya, jiwa dan hati yang mengajar, menyampaikan pelajaran, bagaimana dia akan menjadi orang dewasa kelak, menjadi orang sukses, itu kan di lembaga pendidikan ya, atau di pondok pesantren. Jadi hormatnya harus sama dong, atau lebih yang mana yang lebih? Hormati guru. Nah, menghormati guru, orang tua, yang mana? Menghormati gurunya tadi, Pak Luk, itu ya mungkin kalau di sekolahan apa yang diperintahkan oleh gurunya mungkin ada apa harus kita jalankan. Kongkon kerjakno PR, ya kudu dikerjakan. Kudu dikerjakne. Apa itu mungkin ketemu di tengah jalan ya kita salam. Kadang-kadang banyak anak-anak kadang di tengah jalan itu dengan gurunya itu maaf, ya Allah, apa ini memang sudah akhir zaman itu. Oh iya, sejak dulu memang akhir terus ini ya, bukan awal kita. Enggak apa-apa Pak. Ini ada pergeseran Pak. Apa namanya ada pergeseran? Mungkin siswa zaman saya dengan zaman anak-anak sekarang itu beda. Nah, walaupun beda pun peran guru PAI ya tetap menyampaikan akhlakul karimah nih ya, di dalam materi dalam materi akidah akhlak itu ya. Jadi akidahnya diperkuat, akhlaknya juga ditata, dididik, diarahkan. Enggak apa-apa, memang ini tantangannya berbeda. Kalau begitu boleh dikatakan bahwa guru yang dulu dengan sekarang tantangannya lebih berat sekarang. Siswa dulu, tempo dulu dengan siswa sekarang, tantangannya lebih berat siswa yang sekarang ini. Betul nggih? Nah, sekarang kembali lagi. Oke ya, kepada orang tua saya kira cukup. Sementara nanti disambung lagi. Jadi hormat berbakti kepada orang tua. Yang orang tua di sini adalah bisa orang tua yang melahirkan atau orang tua itu yang kita adalah guru ya, atau siapapun ya, atau kiai kita mungkin ya ustadz atau siapa. Nah sekarang apakah ada kita berbakti kepada siapa lagi? Ada. Nah kepada siapa? Ini contohnya di sekolah saya sendiri. Ya Allah, saya ada sebagai guru agama itu sahabat ya Pak Luk. Mana? Sahabatnya ya tadi sudah koyok ini ya Allah. Berarti harus berbakti kepada siapa lagi? Kepada guru sudah, kepada orang tua sudah. Berarti berikutnya berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Allah itu kalau hati dan ini belum belum diberi kebukaan sama Allah, belum mungkin Pak Luk. Nah, terus cara berbaktinya gimana? Cara berbaktinya gimana? Berbakti kepada Allah pripun carane? Kalau tadi kita berbakti kepada orang tua, kepada guru, kalau diperintah dilaksanakan. Nah, kalau kepada Allah? Kepada Allah ya tadi kita harus menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu sebagai bentuk pengabdian kita ya. Itu ya. Kalau di sekolah saya ini salat jamaah. Alhamdulillah anak-anak itu sudah aktif. Jangan bimbing untuk bagaimana sholat zuhur yang benar. Ini waktunya kita berbakti kepada Allah. Waktu sholat zuhur mungkin sampai asar Pak. Atau ada sholat duha pagi? Ada. Ada. Itu juga dalam rangka bagaimana berbakti kepada Allah. Halo. Gimana? Buka pelajaran itu ya itu seperti juga penanaman
pada Allah ya Pak Luk. Ya, Maksudnya gimana? kita mungkin membaca Asmaul Husna. Ya, sebelum Baca pelajaran. suratnya, itu Nah. kan sudah termasuk. Ya, ada doa-doa yang Nah, dilantunkan, itu baca termasuk. Asmaul Husna dan seterusnya. Ya. Kita taat pada Allah itu bukan secara fiknya kita sholat, ya, tapi kalau kita sering kita terlatih dengan baca-baca surat-surat pendek. Karena kelas saya itu saya kasih surat-surat pendek hafalan dan Asmaul Husna. Itu tuh dibuat doa di awal pelajaran. Ya. Nah, dalam rangka mendekatkan diri, Ya. berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ini Pak Luk, ada anak-anak ada yang kembali anaknya. Kadang kita di sekolah itu lingkungan kita mungkin bisa ketat, tapi mungkin di lingkungan keluarga juga begitu, mungkin orang tuanya ketat. Tapi nanti kalau anak nanti sudah keluar jalur dari orang tua dan sekolah, mau bilang. Ya. Tapi jangan sampai terjadi, Pak. Ya perannya kita sebagai guru PAI guru PAI atau kita sebagai pendidik lah. Bagaimanapun itu tetap anak kita yang perlu kita arahkan ke jalan yang benar. Ya, dah. Jadi kalau memang nggak bisa dengan perbuatan, dengan kegiatan fisik, ya berarti didoakan aja. Semoga nanti akan menjadi anak yang solih dan solihah, bermanfaat. Ilmu yang kita sampaikan semoga bermanfaat, kan gitu aja. Pak Mastur, kalau ini kita bincangkan terus, ya nggak ono entek kan ini ya. Nah, sebetulnya kita mau masih mengungkap tentang SKI bagaimana, tapi nanti di lain waktu kita ketemu lagi. Tapi untuk kesempatan ini semoga apa yang kita bicarakan di podcast ini di podcast Nyaman Satu Nganjuk ini ada guna dan manfaatnya. Gitu ya. Pastilah nanti biar menginspirasi para guru yang lain. Pokoknya kudu sabar ya dah. Menyampaikan ilmu ini kalau dengan sabar, insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang berkah. Minta saran dan motivasi agar anak-anak ini di sekolah SMP saya ini kan SMP pelosok tak Pak Luk. Oh jangan enggak sama-sama. Ini juga pelosok ini. Di pelosok semua. Agar anak-anak ini kira-kira bisa dengan ibadah dengan baik itu bagaimana? Ya, pokoknya dimotivasi terus, dibimbing, diarahkan, paribasanya sampai ngorak-ngorak waktu sholat zuhur ya diajak sholat, di absen, monggo untuk menitakan. Gak apa-apa Pak ya? Begitu ya. Nanti kita sambung lagi Pak ya. Betul. Oke, terima kasih. Kalau diomongin saiki gak ono entek nanti ya. Nah, kita sambung lagi di dalam acara yang sama tapi dengan tema yang beda nanti ya. Oke. Terima kasih pemirsa Media Center Man Satu Nganjuk yang dirahmati Allah. Demikian tadi bincang kami. Bincang kami berdua, Pak Mastur SPDI, Guru SMPN 2 Brebek. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan menginspirasi para pemirsa di mana saja Anda berada. Jangan lupa masukkan putra-putri Anda yang sekarang lagi duduk di kelas 9 SMP atau MTS ke Man Satu Nganjuk. Man Satu Nganjuk siap mendampingi, membimbing putra-putri Anda menjadi anak yang sukses, masuk perguruan tinggi dan sukses untuk bekerja. Terima kasih. Saya Lukman mohon undur diri. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.